Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan statistika deskriptif pada hari ini. Mohon maaf, saya hari ini ada 3 kegiatan ya, pagi-pagi takziah di teman dosen yang meninggal pada hari ini. Kemudian menguji skripsi langsung malah tertinggal dengan penguji satunya. Hari ini sedang merekap hasil ujian skripsi. Dan kebetulan ini ada statistika deskriptif, jadi saya sampaikan langsung saja sekalian pelajaran statistik deskriptif. Contoh statistik deskriptif pada skripsi ya. Ini akan saya share. Ini skripsi yang pertama. Skripsi yang pertama meneliti tentang ini tentang apa ya? Judulnya itu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nah, biasanya posisi statistik deskriptif itu ada di latar belakang, di pendahuluan. Misalkan di sini peneliti menyajikan data tentang realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi yang diteliti itu tingkat provinsi. Provinsi Jawa Tengah sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Ya. Dari sisi kemandirian saja persentasenya menurun dari 133,77 menurun 56,22. Nah, ini yang disebut dengan fenomena penelitian, fenomena di lapangan, sehingga tema ini menarik untuk diteliti. Kemudian dari sisi PAD, pendapatan asli daerah, ini fluktuatif. Tahun 2018 ke 2019 meningkat, 2019 ke 2020 menurun. Berarti PAD-nya ada fenomena juga. Kenapa menurun PAD-nya? Dan yang lebih menarik lagi di dana alokasi khusus ini. Fenomena yang ada di lapangan tahun 2018 267.575.436. 2019 naiknya drastis sekali ini. 6.974.422.225. Nah, ini yang disebut dengan fenomena penelitian. Sehingga penulis skripsi tertarik untuk meneliti ini. Kemudian yang kedua ada penelitian tentang pengaruh faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah terhadap financial distress. Ini yang diteliti adalah faktor keuangan dan karakteristik daerah. Nah, kalau ini contoh data-data ya di bagian pendahuluan latar belakang misalnya. Ini
data tentang perbandingan alokasi belanja terhadap total belanja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Alokasi belanja pegawai di Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara 40%, alokasi belanja modalnya 26%, dan seterusnya sampai misalkan alokasi di Kota Tegal, belanja pegawainya 38%, kemudian belanja modalnya 20%. Jadi lebih banyak untuk belanja pegawai daripada modal. Kemudian tadi ada lagi data deskripsi tentang tingkat kepatuhan instansi Republik Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa instansi kementerian tingkat kepatuhannya tergolong tinggi. Sangat tinggi malah. Di lembaga juga sangat tinggi, tapi di provinsi, di lingkungan kota, provinsi cukup atau sedang. Yang angkanya berbanding terbalik ini. Sehingga secara keseluruhan instansi di Republik Indonesia tergolong kuning. Ini contoh statistik deskriptif di skripsi-skripsi. Sekarang ada satu skripsi lagi sebagai tugas ya. Sebagai tugas statistik deskriptif. Ini ada data statistik tabel NPM, ROA, DETAR, CR, TATO dari beberapa perusahaan subsektor makanan dan minuman. Silahkan deskripsikan tabel tentang NPM, ROA, DETAR, CR, dan TATO di skripsi ini. Ini sebagai tugas hari ini, silakan dikerjakan sampai mata kuliah selesai. Kemudian nanti saya setting sikadunya. Untuk absensi silakan di akun sikadu masing-masing. Sampai jam berapa ya? 11.10 sampai 12.50. Nanti tutup absen. Tugas untuk hari ini silahkan deskripsikan tabel data NPM, ROA, DETAR, CR, dan TATO. Silakan ini bisa didokumentasikan terlebih dahulu atau nanti saya share di upload di konten untuk diulang juga bisa. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Pak, untuk pengumpulannya sekarang atau kapan? Hari ini dikerjakan, kemudian pengumpulannya ya boleh 1, 2 atau berapa hari lah. Jadi sebelum minggu depan sudah dikumpulkan. Ya. Itunya ditulis di folio atau pakai softfile aja, Pak? Ditulis di kertas, buku tulis saja. Oke, Pak, makasih. Ya. Saya setting dulu absensinya, nanti silakan absen di sikadu masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.